Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainab Syifana dengan NPM 2405101032, Prodi Arsitektur, kelas Bela Negara G188. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan artikel saya yang berjudul Kontribusi Arsitektur Hijau untuk Ketahanan Lingkungan Indonesia dalam Perspektif Bela Negara. Seperti yang kita ketahui, belakangan ini kita sering banget nih melihat peristiwa banjir di berbagai wilayah Indonesia. Salah satunya akhir-akhir ini yaitu di Aceh dan beberapa daerah di Sumatera. Nah, banjir tersebut kan memang faktor utamanya dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi, tetapi jika kita tinjau lebih jauh, terdapat faktor lain yang turut memperparah kondisi tersebut. Pembukaan lahan di wilayah hulu, pemukiman yang berkembang ke daerah dataran tinggi, serta perubahan fungsi hutan menjadi kawasan terbangun menyebabkan berkurangnya daya resap tanah dan meningkatnya limpasan air permukaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan lingkungan yang terjadi saat ini sangat berkaitan dengan cara manusia merencanakan dan membangun lingkungan. Oleh karena itu, arsitektur memiliki peran penting dalam menjawab tantangan tersebut. Nah, dalam artikel ini dijelaskan bahwa isu keberlanjutan menjadi semakin penting seiring dengan pesatnya pembangunan dan perubahan gaya hidup masyarakat. Indonesia memiliki kekayaan alam yang besar, namun di sisi lain juga memiliki tingkat kerentanan ekologis yang tinggi terhadap perubahan iklim dan bencana lingkungan. Konsep bela negara dalam konteks ini tidak hanya dimaknai sebagai pertahanan fisik ataupun militer, namun juga sebagai partisipasi aktif warga dalam menjaga keberlangsungan bangsa melalui bidang keahliannya masing-masing. Bagi mahasiswa arsitektur, kontribusi tersebut dapat diwujudkan melalui perancangan bangunan dan lingkungan yang ramah terhadap alam. Ada pula 5 nilai dasar bela negara dan keterkaitannya dengan bidang arsitektur. Yang pertama yaitu cinta tanah air dapat diwujudkan melalui desain yang menghargai kondisi lokal, baik dari segi iklim, budaya, maupun material yang digunakan. Lalu ada kesadaran berbangsa dan bernegara tercermin ketika arsitek memahami bahwa keputusan desain yang tidak ramah lingkungan dapat berdampak buruk bagi masyarakat dan lingkungan dalam jangka waktu yang panjang. Yang ketiga, nilai kesetiaan pada Pancasila terlihat melalui upaya menciptakan desain yang mengutamakan kemanusiaan, keadilan sosial, dan keseimbangan dengan alam. Selain itu, rela berkorban dapat diwujudkan dengan mengedepankan kepentingan publik dalam perancangan, bukan semata-mata keuntungan ekonomi. Dan yang terakhir, yaitu kemampuan awal bela negara tercermin dalam kesiapan arsitek untuk merancang bangunan yang adaptif terhadap bencana dan perubahan iklim. Arsitektur hijau dibahas sebagai salah satu pendekatan penting dalam memperkuat ketahanan lingkungan nasional. Pendekatan ini menekankan efisiensi energi, pengolahan air, pengurangan limbah, penggunaan material berkelanjutan, serta integrasi vegetasi dalam bangunan. Jika dikaitkan dengan permasalahan banjir, arsitektur hijau dapat berkontribusi melalui perencanaan tapak yang lebih peka terhadap kondisi alam, penyediaan ruang terbuka hijau, serta pengolahan air yang lebih baik. Dengan demikian, arsitektur hijau tidak hanya meningkatkan kualitas bangunan, tetapi juga membantu mengurangi resiko bencana. Lalu, apa peran mahasiswa arsitektur? Nah, mahasiswa arsitektur memiliki peran penting dalam penerapan prinsip arsitektur hijau sejak masa perkuliahan. Jadi tidak harus menunggu lulus terlebih dahulu. Nah, seperti melalui tugas studio dan proyek desain, mahasiswa dapat mulai menerapkan ventilasi silang, pencahayaan alami, penggunaan material lokal, serta desain yang responsif terhadap kondisi tapak. Selain itu, pemahaman terhadap karakter tempat atau yang biasa disebut genius loci juga penting agar desain yang dihasilkan tidak menghilangkan identitas lokal. Langkah-langkah sederhana tersebut merupakan bentuk kontribusi nyata mahasiswa dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa arsitektur hijau bukan hanya pendekatan desain, tapi juga bentuk bela negara yang relevan dengan tantangan lingkungan saat ini. Melalui desain yang berkelanjutan, arsitek dan mahasiswa arsitektur turut berperan dalam menjaga keselamatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan masa depan bangsa. Dengan meningkatnya risiko bencana akibat perubahan iklim, peran arsitektur yang ramah lingkungan menjadi semakin penting. Oleh karena itu, mahasiswa arsitektur diharapkan mampu memahami tanggung jawab profesinya dan menerapkan prinsip keberlanjutan dalam setiap proses perancangan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.